Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan seri tafsir Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Seorang raja sombong ngaku bisa menghidupkan dan mematikan kayah Tuhan. Sampai akhirnya bungkam total gara-gara satu pertanyaan simpel dari Nabi Ibrahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah menganugerahkan kepadanya, orang itu, kerajaan, kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim. Raja Namrud dari Babilonia ini dikasih kekuasaan besar sama Allah. Tapi bukannya bersyukur, dia malah jadi sombong dan berani mendebat Nabi Ibrahim soal siapa Tuhan yang sebenarnya. Waktu Ibrahim bilang Tuhannya yang menghidupkan dan mematikan, Namrud dengan pede bilang dia juga bisa. Maksudnya, dia bisa milih ngebunuh atau ngebiarin hidup seorang tahanan. Padahal itu jelas beda maksud sama yang dibicarakan Ibrahim. Melihat jawaban ngasal itu, Ibrahim langsung kasih tantangan yang jauh lebih telak. Kalau kamu emang punya kuasa kayak gitu, coba terbitkan matahari dari barat. Soalnya Tuhanku yang biasa nerbitin dari timur. Namrud langsung bungkam total, gak bisa jawab apa-apa. Ini nunjukin, kesombongan dan kekuasaan duniawi itu gak ada artinya kalau berhadapan dengan kebenaran yang hakiki. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu, Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia, Allah, bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu, yang telah menjadi tulang belulang, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beda sama Namrud yang emang ingkar, tokoh di ayat ini cuma lagi ragu-ragu, bukan menolak. Dia lewatin sebuah desa yang udah jadi reruntuhan total, terus mikir, mungkinkah Allah menghidupkan lagi desa sehancur ini? Buat ngejawab keraguannya, Allah mematikan dia sendiri selama 100 tahun, terus dihidupkan lagi. Pas ditanya udah berapa lama dia di situ, dia ngira cuma sehari atau setengah hari doang, padahal udah seabad. Buktinya jelas banget, makanan dan minumannya masih utuh gak busuk, sementara keledarinya udah jadi tulang belulang yang kemudian di hadapan matanya sendiri disusun ulang jadi hidup lagi.
Setelah lihat semua bukti nyata itu, dia akhirnya yakin sepenuhnya kalau Allah emang maha kuasa atas segalanya. Dari dua ayat ini kita belajar, ada dua tipe manusia menghadapi kebenaran. Yang sombong dan menolak kayak Namrud bakal bungkam tanpa hidayah. Sedangkan yang ragu tapi mau mencari jawaban kayak tokoh kedua, justru dituntun Allah sampai yakin sepenuhnya. Pada part berikutnya, kita lanjut membahas permintaan Nabi Ibrahim untuk melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.